Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang menyangka bahwa ketika dia digoda untuk melakukan sesuatu yang jahat, hati nuraninya saling berperang, yang satu mendorong dia untuk melakukan yang baik, sedangkan yang satu mendorong dia untuk melakukan yang jahat. Terkadang, seseorang bisa mengambil keputusan yang salah dengan menitik beratkan seolah-olah dorongan untuk melakukan yang baik itu kecil, tidak sebanding dengan dorongan untuk melakukan yang jahat. Nah, saudara-saudara, tentunya hal ini akan membuat banyak orang menormalisasi segala bentuk kejahatan yang dilakukan dirinya. Makanya tidak sedikit orang bisa berkata seperti ini, toh saya jatuh dalam dosa, saya manusia, ya wajarlah. Saudara-saudara, ternyata ini bukan sesuatu hal yang wajar loh. Memang benar kita telah jatuh di dalam dosa, namun kita perlu ingat bahwa kita telah diselamatkan Kristus. Dan pada waktu kita diselamatkan Kristus, Kristus memberikan kita kemampuan bukan untuk menurut lagi kepada dosa, tetapi untuk memberikan satu bentuk perlawanan di mana kita bisa menang untuk tidak melakukan kesalahan. Saudara-saudara, bisa kita lihat dari firman Tuhan yang akan kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 itu berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wow, ini bukankah sesuatu kalimat yang sangat menarik? Firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa setiap godaan-godaan yang menghampiri kita, yang berupaya untuk menjatuhkan kita di berbagai macam kesalahan yang membawa kita melawan Tuhan, sebenarnya Tuhan telah memberikan kita tameng. Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita untuk memberikan kita kemampuan melawan segala macam bentuk keberdosaan. Kita bisa menolak, kita bisa menentang itu. Tapi sayang, karena tawaran dosa itu begitu nikmat sampai kita membuang tanda-tanda dari karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita agar kita menolak dosa. Saudara-saudara, makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 kalau kita melihat dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di situ menjelaskan tentang orang Israel pada masa yang lampau itu jatuh karena kesalahannya sendiri, karena tidak mau dengar-dengaran padahal mereka mampu melakukan hal yang baik. Nah, saudara-saudara, maka di ayat 11 itu dikatakan begini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi pengingat bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sungguh ini, saya kira juga Paulus bukan cuma mereview kejadian masa lampau di mana orang-orang mencobai diri mereka sehingga mereka jatuh di dalam kesalahan dan pelanggaran, dan Paulus mengingatkan supaya orang-orang itu sadar, orang-orang di zaman Paulus, orang-orang Korintus, agar berhati-hati dengan hidupnya karena peristiwa masa lampau tetap ditulis bukan cuma untuk menjadi pengingat bahwa kita punya sejarah, tapi Paulus mau mengajarkan orang Korintus bahwa mereka membaca setiap kisah itu untuk merenungkan bahwa peristiwa buruk yang terjadi kepada bangsa Israel akibat ketidaktaatan dan tidak tunduk kepada perintah Allah akan berlaku juga kepada orang Korintus. Bukankah saudara-saudara ini juga berlaku kepada kita? Terlebih kita ini adalah orang yang ditebus Tuhan. Pencobaan yang kamu alami gak pernah melebihi kekuatanmu kok. Tuhan itu tahu kapasitas kita, tapi ketika kita kalah, terkadang kita yang mengalah terhadap dosa. Nah, ini perlu kita antisipasi saudara-saudara. Kita ketika jatuh di dalam kesalahan tidak boleh lagi menormalisasi. Kalau kita memang jatuh dalam kesalahan, mengakulah kesalahan kita dan minta ampun kepada Allah. Karena firman Tuhan berkata di ayat 13 yang sama, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, bukankah ini janji yang sangat indah? Tuhan sendiri akan memampukan anak-anaknya melewati atau menerobos segala tembok yang akan membuat kita menjauh dari Tuhan lewat godaan-godaan itu. Jadi Tuhan memberikan kita potensi, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memberikan perlawanan. Jadi saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita sama-sama merenungkan kehidupan kita di hadapan Allah. Di momen-momen mengakhiri tahun 2023 ini, ayo kita mulai lagi berjalan bersama Allah. Tidak peduli seberapa sering kita jatuh bangun, hal yang perlu kita ingat adalah satu hal. Kita akan masih tetap digoda oleh iblis. Iblis akan tetap terus bekerja mengalahkan kita. Tetapi Allah tetap tidak peduli seberapa sering kita jatuh bangun kalah terhadap iblis. Allah tetap menyertai kita dan terus mengingatkan kita
bahwa Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Allah Bapa itu telah memberikan kita potensi untuk menang melawan godaan-godaan itu. Yuk kita terus berjuang dan mengambil komitmen untuk bisa hidup memuliakan Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan lewat praktik hidup kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih pimpinanmu, tuntunanmu membuat kami hidup dan bertahan sampai sekarang ini. Bimbing kami Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Biarlah kegagalan kami tidak menjadi alasan Tuhan membuang kami, karena kami percaya kasih-Mu sempurna. Tidak akan bertambah oleh kebaikan kami dan tidak akan berkurang oleh kesalahan kami. Tapi jangan biarkan itu menjadi alasan untuk kami bermain-main dengan kesalahan. Kuduskan kami Allah Roh Kudus, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Engkau. Amin.